terjadi pemakzulan pada Abdurrahman Wahid, presiden. Dan ini sangat krusial ya, karena Gus Dur itu terpilih menjadi presiden melalui voting di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 99 itu. Calon cuma 3 orang waktu itu, calonnya Megawati, saya, Gus Dur, 3 orang. Tapi pada saat-saat terakhir saya dipaksa-paksa mundur, ya saya mundur aja. Walaupun saya tahu sebenarnya 2 orang itu tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Karena saya tahu jam 8 pagi MPR tutup pencalonan, jam 10 pemilihan. Saya tungguin, saya sudah menyerahkan semua berkas. Dan saya jam 8 tidak ada satu orang pun mendaftar. Gus Dur tidak, Megawati juga tidak. Tiba-tiba sidang dibuka, Amin Rais bilang calon ada 3 dan 3-3 telah memenuhi syarat, dan saya kaget. Tapi sesudah saya mundur itu saya cek ternyata di MPR Gus Dur maupun Megawati tidak menyerahkan satupun bekas-bekas pencalonan. Ada KTP misalnya, ada surat tim penguji kesehatan, ada tidak bebas G30S gitu-gitulah, kelakuan baik segala macam. Saya dan itu memang agak susah ngurusnya karena kelakuan baik dari Kapolri ya, tidak pilot, tidak punya utang, harus sebagai ketua Mahkamah Agung, saya urus semua surat-surat itu lengkap. Maka tidak ada satupun. Jadi ya sudahlah, itu yang terjadi. Akhirnya dengan voting. Padahal menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau hanya ada satu calon yang memenuhi syarat, maka dia harus disahkan secara aklamasi. Cuman saya nggak mau ngotot aja lah, itu udahlah. Nggak nasib awal lah jadi presiden kan. Jadi itu terjadi, jadi Gus Dur terpilih. Cuman Gus Dur setelah terpilih ini memang banyak masalah. Gus Dur itu kabinet sebentar diganti-ganti, wah macam-macam lah, ribut sama DPR dibilang teman kanak-kanak apa segala macam. Akhirnya jadi ketegangan, dan waktu itu ada 2 kasus yang cukup bikin heboh, yaitu Bulog Gate dan kasus Brunei Gate. Ya, ada sumbangan dari Sultan Brunei yang nggak jelas kemana, ada juga kasusnya Bulog, nah sehingga itu dijadikan dasar untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi apa reaksi Gus Dur? Nah, dalam sidang kabinet, Gus Dur mengundang semua menteri, ya, Gus Dur, terus Bu Mega, saya ada di sebelahnya, sebagai Menteri Kehakiman pada waktu itu. Dan Gus Dur mengatakan bahwa kalau MPR itu mau impeach saya akan duluin, saya akan keluarkan dekret membubarkan DPR-MPR. Saya udah nasihati Gus Dur, jangan, gitu ya. Ya, bagaimanapun Pak Gus Dur ini dipilih jadi presiden oleh MPR itu. Bagaimana Anda Pak Presiden mau mendekretkan membubarkan DPR-MPR, nanti akan panjang ceritanya. Kalau sudah begini, sudah ada memorandum pertama pada waktu itu dikeluarkan, dan sudah dikeluarkan, suruh saya yang jawab, saya nggak mau. Ya celaka ini kalau saya jawab memorandum. Akhirnya saya nggak mau, ya debat sama Gus Dur, ya akhirnya di stop sidang kabinet, saya keluar, saya udah pulang. Jadi waktu saya pulang itu saya dihadang sama tiga tentara, SBY, Agung Gumelar sama Widodo AS. Ya, jangan cepat-cepat jalannya. Saya udah mau cepat-cepat pulang. Ya percuma juga, paling juga saya dipecat sama Gus Dur. Benar itu ngomong gitu, mau gitu presiden. Katanya Pak Agung Gumelar, jadi saya bilang, ya kenapa tadi nggak bilang gitu ya, kita tentara, kita nggak bisa bilang begitu. Ya tapi Anda benar, karena berani ngomong begitu ya. Tapi resikonya saya dipecat, ya memang saya dipecat. Akhirnya Pak Lopa yang menggantikan saya, yang menjawab memorandum di sidang MPR itu. Ya, tapi tetap ketika Gus Dur keluarkan dekret, MPR bersidang malam itu, malah Gus Durnya dicopot oleh MPR. Jadi terjadi pemakzulan di situ memang. Nah, jadi untung setelah terjadi pemakzulan itu tidak ada langkah pidana yang ditujukan kepada presiden. Sebab bagaimanapun langkah mendekretkan membubarkan DPR-MPR itu merupakan satu langkah kudeta sebenarnya. Ya, langkah makar menurut hukum pidana kita. Sebab bisa juga ada satu tindakan revolusioner ya. Kalau revolusi yang berhasil, dia menciptakan hukum yang sah.
Itu teorinya Evo Jennings. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.